Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Papaiz. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas besar 2 dari Pak Abdul Rahman Wahid, SSIMkom, selaku dosen anti narkoba dan kode etik UMB. Di sini saya akan membawa materi tentang komunikasi efektif. Sebelumnya, mari kita ketahui apa itu komunikasi. Komunikasi adalah interaksi antara lebih dari dua orang individu yang melakukan hubungan percakapan. Komunikasi efektif menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan. Tidak hanya bersama pasangan, namun juga rekan kerja, keluarga, bisa juga teman. Komunikasi menjadi salah satu cara ketika berusaha untuk memberikan respon kepada lawan bicara kita. Tidak hanya memberikan respon, melainkan komunikasi juga dibutuhkan dalam berinteraksi. Sejak kecil kita sudah dianjurkan untuk berkomunikasi, namun berkomunikasi tidak hanya sekedar kedua pihak saling berbicara, namun juga mampu mendengarkan. Jadi salah satu komunikasi yang efisien itu adalah ketika kedua pihak atau lebih mampu menyimak pernyataan seseorang dan memberikan respon, bisa dalam bentuk pernyataan, memberikan saran, kritik, dan akan menunjukkan mereka setuju atau tidaknya. Mungkin ada akan menganggap bahwa menjalin komunikasi efektif itu tentu mudah, namun sebenarnya itu sulit dikatakan untuk mudah. Sebagai makhluk sosial, sudah menjadi kebiasaan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain, namun masih banyak kesalahan yang bisa dilakukan dan itu perlu diperbaiki. Jadi ada beberapa tips membangun komunikasi yang efektif dan efisien. Yang satu, mendengarkan lawan bicara. Jadi ketika lawan berbicara, kita harus mendengarkan secara seksama dan memahami apa yang dia katakan. Yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. Balik lagi dari yang saya ucapkan tadi, mengajukan pertanyaan adalah agar kita memahami apa yang memberikan informasi itu sampaikan, sehingga kita tuh mengerti apa yang dia sampaikan. Yang ketiga adalah memberikan informasi yang jelas. Contohnya, kita akan berangkat besok pagi. Nah, dari besok pagi itu masih ambigu. Jadi harus diberi keterangan yang jelas seperti besok pagi jam 6 pagi itu. Selanjutnya ada mengomunikasikan komunikasi verbal dan nonverbal. Verbal sudah jelas dengan kita berbicara, dan nonverbal itu adalah gerak-gerik muka maupun gestur tangan. Selanjutnya ada tujuan komunikasi efektif adalah satu, untuk membangun kepercayaan. Yang kedua, mencegah dan mengatasi masalah. Yang ketiga adalah mendapat arahan. Yang keempat, meningkatkan kekompakan. Nah, dari yang kita dapat yang tadi kan ada 4. Nah, dari itu kita bisa menyimpulkan bahwa komunikasi efektif itu sangat perlu dan penting. Kita perlu juga memperhatikan beberapa hal untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Yang pertama adalah tidak memotong pembicaraan. Yang kedua adalah harus menguasai materi. Yang ketiga, memperbaiki gaya bahasa. Yang terakhir adalah mungkin etika. Mungkin kita juga bisa menemui suatu kasus ketika gimana sih komunikasi yang efektif ketika bertemu dengan orang keterbatasan atau disabilitas. Nah, kita bisa lakukan, yang pertama adalah mendapatkan empatinya terlebih dahulu. Ketika kita mendapatkan empatinya, dia pun mungkin akan menjadi lebih terbuka kepada kita, lebih simpati kepada kita juga. Namun kalau misalnya kita tidak bisa dengan cara mendapatkan empati, sebenarnya kita harus
mencoba terus untuk mendapatkan empatinya, karena yang terpenting adalah mendapatkan empatinya tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.